Selamat Natal. Selamat bergabung dengan Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kasmetan. Apa yang menjadi tradisi keluarga Anda di waktu Natal? Dan apakah kita sebagai umat Kristen memang patut merayakan Natal sebagai hari raya besar umat Kristen? Natal adalah saatnya umat Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Kedatangan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Namun pada masa kini telah terjadi komersialisasi Natal yang fenomenal. Iya, ada diskon besar-besaran di setiap mall. Dan juga event-event yang berusaha menarik pengunjung untuk menghabiskan uangnya. Yang pasti, Natal menjadi panggung perayaan besar-besaran. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru di tahun 2023 bakal naik 5%, mencapai 23,85 triliun. Jumlah yang luar biasa besar. 24 triliun. Itu banyak rupiah. banget. Itu iya, nolnya saya juga nggak tahu berapa. Aku mau 1 triliun lah. 1 triliun, ya nanti bagi 2 ya. Iya. Wow, it's a lot of money. Dalam sejarah perayaan akhir tahun di berbagai bangsa, di berbagai budaya, pasti disertai dengan pesta pora, minum-minum, dan pemujaan terhadap berhala, ya permohonan, doa dipanjatkan ya ke arah langit karena berganti tahun dan seterusnya. Banyak orang percaya bahwa gereja mengizinkan sosok Saint Nicholas, Santa Claus, Father Christmas, dan sebagainya menjadi bagian dari Natal justru supaya gereja ikut menebus musim perayaan akhir tahun dan supaya hati banyak orang berbalik justru kepada Tuhan daripada terjerumus dalam hal-hal yang duniawi. Jadi simbol-simbol Natal yang ada sekarang bisa akhirnya menjadi penuh makna. Nah itu gimana Pak? Nah ya seperti misalnya Santa Claus ya atau Father Christmas, dia seperti simbol Bapa yang baik ya, yang mengasihi anak, mengasihi orang-orang, yang pemberi, mengasihi dunia, ya kan, memberi hadiah. Ya seperti simbol ya bagaimana Tuhan Allah atau Bapa di surga memberi hadiah terbesar dalam sejarah manusia, yaitu anaknya yang tunggal. Betul sekali. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga diberikan. Nah ini muncullah simbol Father Christmas dan sebagainya. Mungkin itu kan bisa dimaknai sebagai apa namanya, simbol seorang Bapa yang baik, Bapa, yang penuh kasih ya. Begitu. Nah, bagaimana Pak kalau tentang pohon Natal? Pohon Natal, ya kalau pohon Natal menurut saya itu lebih cakep gitu ya. Karena pohon Natal ya dia kan pohon cemara. Betul. Pohon cemara itu kan senantiasa hijau. Kita sebutnya bahasa Inggris evergreen. Evergreen. Yeah, it's an evergreen tree. Jadi cemara itu simbol kekekalan. Ya, karena dia tidak ada daunnya, nggak pernah mati, ya, dia nggak ada musim gugur, ya. Jadi nggak kenal musim ya Pak. Ya, jadi selalu dia ada kekekalan istilahnya dalam evergreen kan, ya, dan itu sifatnya yang ada pada Tuhan, eternity ya, dan dia kan lancip, ya, lancip kan berarti dia menunjuk ke langit, ya, mengingatkan kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kemudian pohon itu kan selalu ada lampunya. Betul. Ya, itu penuh cahaya. Ya, seperti Yesus kan terang dunia. Betul sekali. Jadi dia datang ke dalam dunia, dia datang ke dalam pohon cemara kan padam, dia earthly ya, dia dunia. Dia cuma pohon hijau biasa. Tapi
cahaya penuhi pohon itu, dia menjadi cantik. Lalu ornamen-ornamen itu menghias pohon itu, dia jadi mulia. Bahkan pohon biasa itu bisa pada akhirnya bisa ada di istana raja. Betul gitu. sekali. Nah itu simbolnya bagaimana Tuhan mendandan kemanusiaan kita yang biasa. Kita orang berdosa, Betul. tetapi diampuni oleh Tuhan, dipenuhi dengan cahaya, lalu dipercantik dengan pribadi Tuhan, dengan karakter Tuhan, gitu. Sehingga kita akhirnya dipajang, jadi pajangan yang seharusnya yang meneladani yang memberi saksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi yang terjadi sekarang adalah dunia tunggangi ini semua. Terjadi komersialisasi besar-besaran yang tadi menjadi simbol-simbol seperti itu akhirnya di blow up ya menjadi sesuatu yang malah yang tiruan bisa telan yang asli gitu loh. Saya ingat waktu David Copperfield datang ke Indonesia. Ya, dia datang ke Indonesia tahun 89. Long time ago. Tahun 89 saya punya tugas untuk saya liput itu karena saya di media ya. Saya liput itu pertunjukan David Copperfield dan itu yang ada di layar-layar. Nah, di situ kami itu masuk ke dalam dia punya tim pesulap yang mengatur show-nya, menyiapkan semuanya. Penampilan dia. Betul. Oh, Ibu pergi ya waktu itu ya? Nah, saya waktu itu masih kecil tapi saya di depan. Bapak nggak lihat saya, belum kenal. Nggak lihat. Terus apa namanya? Kami itu ada do's and don'ts. Ini yang nggak boleh di-shoot. Karena ini terjadi tipu muslihat gitu. Jadi kalau kamu syuting ini kan terbongkar ininya. Jadi artinya begini, audiens, penonton itu dialihkan perhatian ke sini supaya yang bagian ini sulapannya itu tidak terlihat dan itu jadi kejutan gitu. Tiba-tiba dia muncul di sepeda motor Harley dari langit dia turun gitu karena perhatian kita dialihkan ke sini gitu loh. Ternyata itu rahasianya sulapan. Kurang lebih pesulap seperti itu kan dia main di tipu muslihat. Nah, ya Natal, komersialisasi Natal bisa juga akhirnya kayak gitu kan. Jadi kita akhirnya perhatian kita dialihkan kepada yang palsu, yang gemerlap, yang lucu gitu, yang fairy tale, yang fantasi. Dan kita sudah tidak lagi lihat yang asli. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai gereja, terus menebus libur akhir tahun? Bagaimana kita dan anak-anak kita, dan mengarahkan hati kita dan hati orang-orang yang di sekitar kita kepada yang asli. Apakah kita ciptakan tradisi dalam keluarga kita yang selaras dengan kebenaran? Kedatangan juru selamat, harapan, pengampunan dosa, hidup yang kekal karena seorang juru selamat. Jadi ini penting sekali. Apa yang kita turunkan kepada anak-anak kita itu penting. Betul. Karena itu akan terus mempengaruhi hidup mereka dan sampai anak cucu kita. Jadi kita akan bicara hari ini juga dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, itu Pastor Yohanes Nahwai yang adalah gembala dari GBI Mawar Saron di Jakarta. Ya, dan sebelum kita berjumpa dengan beliau, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Aku rencana pulang kumpul sama keluarga. Saya sama keluarga istri sih ada rencana mau keluar kota. Saya mau pergi ke rumah orang tua saya, juga mengunjungi keluarga istri saya. Liburan Natal saya tahun ini pulang ke Bandung, ketemu keluarga besar. Natal tahun ini kayaknya saya di rumah, kalau nggak kerja Kak Pak, saya kerja kayaknya Pak. Masuk kerja Pak, lembur terus nih Pak. Liburan Natal tahun ini kami dan keluarga berencana untuk belanja ke mall, jalan-jalan, dan kami berencana mau berjalan-jalan ke daerah Bogor. Yang pasti dan selalu dan wajib
dari kecil itu diajarin adalah gereja bareng sama keluarga, makan bareng atau foto keluarga, refleksi lagi Natal tahun lalu sama Natal tahun ini perbedaannya apa yang dirasain. Bangun pagi, terus ngucapin selamat Natal satu dengan yang lain, kemudian ke gereja bareng sama-sama, ya paling setelah itu kumpul dengan keluarga. Kita ada tukar kado, kita juga ada makan bareng, kita juga ada ibadah bareng. Itu pasti makan bersama, orang tua yang masak, jadi keluarga besar semua kumpul di rumah. Paling istri masak, kita menikmati kebersamaan di rumah, Pak. Tradisi yang keluarga kami lakukan yaitu makan makanan khas dari Sipirok, dan itu kami selalu kami nantikan, dan habis itu jalan-jalan menghabiskan uang. Oke, Pak Yohanes, selamat datang di CBN. Pak, wow, saya nonton ini saya jadi ketawa, Pak. Karena sepertinya makanan dan jalan-jalan begitu bersaing dengan ibadah, doa. Mungkin karena kita orang Asia kali ya Pak Mark, dan Pak Mark juga lama-lama jadi orang Asia pasti tidak jauh dan tidak asing dengan makanan. Tapi tadi bicara mengenai komersialisasi, ya kita lihat tiruannya sekarang itu benar-benar loh. Saya sampai kemana-mana saya pergi di Indonesia, di Asia Tenggara, ini Santa Claus, Sinterklaas, dan semua pernik-pernik Natal dan sebagainya itu kayak membanjiri dunia. Tetapi saya nggak melihat Yesus. Dan ini kayak bagaimana dengan anak-anak kita, jemaat kita, gitu loh. Supaya mereka itu tidak tertipu ya, dibawa oleh tiruannya gitu. Kalau bagi saya, gereja di Amerika ini menjadi kakak bagi kami GBI, Gereja Bethel Indonesia. Kenapa kakak? Karena apa yang terjadi di Amerika terhadap gereja ini juga bisa terjadi buat kita. Contoh, ketika di Amerika orang-orang sudah tidak lagi menyebut Merry Christmas, tetapi Seasons Greetings. Artinya ini mesti kita jaga di Indonesia. Betul. Jangan sampai orang nanti berkata selamat berlibur, selamat menikmati Betul. liburan, selamat Natalnya digeser. Nah ini betul. memang tugas gereja untuk memelihara semangat seperti itu. Menangkis indoktrinasi yang salah yang sedang terjadi. Juga itu secara invisible lewat social media, lewat semua kekuatan yang baik di Netflix, di apa. Tapi ini istilahnya semacam indoktrinasi halus ya di pikiran hati generasi anak dan remaja. Dan anak-anak muda misalnya mereka memfollow klub-klub olahraga. Dan klub olahraga pun juga mendoktrinasi. Tidak lagi mengucapkan Merry Christmas tapi Seasons Greetings. Jadi artinya wah ini kita perjuangannya berat. Gitu. Tapi puji Tuhan gereja harus ikutlah dengan tantangan ini dan menyambutnya dengan berani untuk kita sama-sama menolong umat Tuhan yang Tuhan titipkan di gereja. Ya memang saya juga melihat sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, bahwa sekarang Natal itu sudah menjadi komoditas. Bahwa orang-orang mempromosikan produk-produk mereka, memanfaatkan momentum Natal supaya orang-orang bisa belanja sesuai dengan momentum itu. Jadi istilahnya mereka hadirkan mungkin ini ya kebutuhan untuk pasar tentang Natal sehingga akhirnya dihadirkanlah budaya untuk selalu belanja. Gitu. Dan itu juga tantangan buat kami sebagai para pendeta dan gembala juga untuk bagaimana bisa mengedukasi jemaat supaya bahwa berbelanja itu tidak salah karena juga ya ini sudah tradisi dari kecil juga dari keluarga kami. Biasa Natal itu biasanya dapat baju baru karena alasannya mau ke gereja. Dapat sepatu baru karena mau ke gereja. Cuman yang kasihan yang ulang tahunnya di bulan Januari. Karena ketika dikasih sepatu, kado Natalnya sepatu kanannya di hari Desember, kirinya nanti di Januari. Aduh kasihan banget ya. Itu orang yang nanti dia malah sakit hati dengan Natal. Tapi bagaimana ya, karena tradisi Natal itu kuat ya, juga secara kesukuannya seperti ini ya. Karena itu biasa itu kumpul besar hari raya gitu. Nah, Bapak sebagai gembala kan gembala gereja Mawasaron di Kelapa Gading ya. Kemarin saya ada kebetulan ya saya di gereja Pak Yohanes dan saya kagumi ini pohon-pohon Natal yang megah ya di panggungnya gitu di depan juga ya. Depan ada juga. Saya teringat yang minggu lalu saya di Vietnam, Pak. Dan saya pergi ke satu gereja di kota Vung Tau.
Itu saya kagum ya. Itu dia pasang nativity. Jadi Yesus di palungan ya dengan semua dekorasi ya. Iya dengan apa namanya the three wise men juga dengan Yusuf dengan Maria dan ada unta gitu. Dia bikin besar-besaran dan di situ ada pohon Natal dan itu dihadapkan ke jalan dan itu dia tembak dengan lampu-lampu, cantik sekali. Jadi sebenarnya sudah seperti di Amerika juga ya? Saya nggak tahu, di Amerika saya nggak, ada juga, tapi saya sangat tersentuh, kenapa? Karena di Vietnam gitu loh. Ya. Jadi dia itu seperti dia sedang beritakan, tetapi ini adalah nativity, ini adalah Yesus di palungan pemberian Tuhan. Jadi ini adalah Natal yang real, istilahnya sedang diberitakan, saya sangat diberkati. Saya ingat waktu di gereja Pak Yohanes kemarin itu, wow, melihat kalian persiapan untuk Natal itu luar biasa. Jadi apa yang gereja Mawar Saron lakukan di saat Natal? Ya, di kami di GB Mawar Saron itu, by the way, kami Februari besok akan ulang tahun GB Mawar Saron ke-46. Wow. Jadi selama 45 tahun ini, founder dari gereja kami, Pendeta Yakob Nahwa yang adalah ayah saya, beliau memang menanamkan kepada jemaat bahwa perayaan malam Natal itu kita sebelum pergi dengan keluarga, masak-masak dengan keluarga, kita harus ke gereja dulu. Karena biar di gereja itu kita mendapatkan firman tentang Natal, baru kemudian pulang ke rumah, mau makan, masak, semua itu bisa bicara tentang poin khotbahnya. Dan ini sudah dibiasakan juga dari kelompok sel. Menarik ya bahwa Natal yang dirayakan oleh umat Kristen itu tanggal 25 Desember. Pas ya istilahnya minggu menjelang tahun baru. Ya memang dalam sejarah itu pesta pora, itu kan tahun yang baru biasanya perayaan besar-besaran gitu ya. Dan menarik juga bahwa satu ide atau satu pandangan bahwa gereja memang sengaja lakukan itu untuk menebus perayaan itu, mengklaim perayaan itu sebagai sesuatu kebesaran buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul. Kita orang Kristen kan sebagai orang beriman percaya Tuhan kita ini adalah Tuhan atas semua hari. Maka itu jadi ketika kita semua umat Kristen sepakat tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal, maka ya menurut saya kita ikut saja dengan orang-orang di seluruh dunia ini gitu, sehingga kita sama-sama beribadah memilih satu tanggal yang sepakat bersama-sama. Setidaknya dalam momentum itu semua umat Kristen bisa berdoa lah, memanjatkan doa ke surga kan, supaya dalam doa dalam momen Natal itu ada kesatuan hati, sebuah doa yang dipanjatkan, dan saya pikir kan kesanalah Tuhan curahkan berkat ketika anak-anak Tuhan berkumpul bersatu. Gitu. Jadi momentum Natal bagus. Kita menghadapi era yang tadi Pak Yohanes sempat sebut yang online ya. Dan online ini akan rolling terus ya, karena kita memasuki era kecerdasan buatan dan social media yang dapat mesin baru ya, melalui AI, social media akan bertumbuh berkembang menjadi kepompong digital yang lebih menggiurkan lagi, yang lebih menarik ya buat generasi anak khususnya ya. Sehingga muncul satu pemikiran bahwa pertarungan atau medan pertempuran yang sebenarnya buat gereja ke depan adalah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Dan Minggu itu dengan kita di gereja 2 jam atau 3 jam itu tidak bisa sepenuhnya bersaing dengan Senin sampai Sabtu dengan kekuatan digital yang derasnya yang begitu luar biasa ya. Konsep atau strategi GBI Mawar Saron untuk supaya kita menang nih di Senin sampai Sabtu itu gimana caranya Pak? Puji Tuhan. Salah satu strateginya adalah sebetulnya ini sudah dilakukan lama juga oleh gereja, dalam arti bukan gereja kami saja tapi juga gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu kelompok sel. Jadi kelompok sel itu bisa membantu jemaat untuk digembalakan di luar hari Minggu. Jadi dengan kelompok sel itu misalnya di kami khotbah hari Minggu itu akan dibahas di dalam pertemuan 1 minggu ke depan.
Nah, belum lagi kami juga ada program tengah minggu, pembekalan Alkitab, maksudnya studi Alkitab, dan diadakan secara live streaming. Kemudian yang kedua juga ada pembekalan karakter. Dan 2 event itu Selasa dan Kamis, supaya biar juga menurut kami dari hari Minggu ke Selasa tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kemudian nanti Kamis lagi dibantu lagi, kemudian nanti hari Minggu lagi. Apakah ini sebenarnya adalah pembekalan untuk orang tua sehingga rumah tangga ya home itu menjadi atmosfernya ya ada diletakkan dasar kebenaran pijakan ya untuk mama papa bertarung Senin sampai Sabtu. Iya. Iya, memang kami belum menyentuh terlalu dalam tentang topik keluarga. Karena memang kami juga punya strategi selain serial khotbah minggu. Kemudian setiap tahunnya itu ada juga tema tahunan. Baru tahun depan 2024 kita akan tandemkan dengan tema komitmen. Nah disitulah nanti kita hadirkan serial-serial tentang keluarga. Kemudian juga kita merindukan tema retreat keluarga juga. Dan dulu sudah cukup lama GB Morsaron mengadakan retreat keluarga dengan orang tua ikut. Kemudian anak-anaknya juga ikut. Mau anak itu dari sekolah minggu sampai remaja, semua komisi di gereja dilibatkan. Setidaknya itulah yang gereja coba lakukan. Ini semakin penting ke depan. Karena di era kecerdasan buatan, di mana segala sesuatu dipercepat, di mana digital media arus virtual itu semakin deras dan semakin menarik ya untuk generasi anak khususnya dan remaja. Dan semakin jauh dari kita orang tua yang rada gaptek, apalagi dengan penemuan dan yang baru-baru yang semakin cepat dikeluarkan ya. Kita nggak bisa kejar ya. Generasi anak itu memang lahir di situ, berkembang di situ. Nah, jadi di era di depan kita di mana semua flow ini semakin deras, ini akan semakin penting ya. Karena siapa yang bisa bersaing dengan semua kekuatan itu kalau bukan ayah dan ibu yang bersama dengan anaknya dan bisa menjadi sumber yang baik gitu. Jadi saya pikir itu tepat sekali untuk fokusnya mulai betul-betul taruh di keluarga, menghembuskan kekuatan baru untuk setiap papa mama berfungsi ya, betul-betul berfungsi. Jadi gereja baiknya menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk orang tua. Karena memang dari saya menyadari bahwa semua orang tua ayah dan ibu mereka belum pernah punya pengalaman untuk menjadi ayah ibu sebelumnya. That's so true. Begitu. Betul. Sementara kita mau jadi pendeta ada sekolah Alkitab. Mau jadi orang tua tidak ada sekolah orang tua. Benar. Jadi dengan kata lain ya gereja harus ambil alih fungsi ini dan kita sudah punya satu fondasi yang bagus yaitu firman Tuhan Alkitab. Jadi memang gembala harus kerja keras untuk menemukan mana ayat-ayat yang khusus untuk ayah dan ibu begitu. Kemudian membuat program-program. Ya kalau enggak ya ya kita hanya mengulang apa yang orang tua kita lakukan buat kita dan akhirnya berputar saja ya. Tapi yang pasti gereja lokal punya saham besar di dalam menebus Natal itu sendiri, pesan Natal sehingga yang asli yang didengungkan dan keluarga-keluarga kita betul-betul dilatih ya untuk memiliki prioritas yang tepat dan atmosfer ilahi di dalam musim Natal itu sehingga dan juga mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Betul. Gitu. Pak Mark, jadi salah satu juga yang kami GB Morsaron rindukan adalah gini. Kami mencoba untuk tetap perayaan Natal itu ada nuansa Indonesianya. That's good. Jadi walaupun di GBI ini kan kita karismatik datangnya dari Amerika. Saya khotbah pun pakai jas seperti Pak Mark begitu, seperti gaya orang Amerika. Dengan kata lain kita mencoba walaupun kita orang karismatik, gereja karismatik pakai jas seperti dari asal usulnya dari Amerika, tetapi kegiatan-kegiatan itu menampilkan nuansa keindonesiaan. Kenapa? Karena kultur Indonesia itu kan keluarga itu kan sangat kental, sangat kuat sekali. Selama contoh anak belum menikah, dia masih berhak tinggal dengan orang tua. Gitu. Sementara di Amerika tidak, 18 tahun sudah harus keluar. Gitu. Nah, ini kita tetap begitu. Bahkan orang tua pun boleh kita tampung di rumah kita dan kultur itulah yang menurut saya kita pelihara.
Dan akhirnya tertolong dengan Natal, tertolong juga dengan kegiatan-kegiatan gereja lainnya, sehingga keluarga jadi mencintai gereja. Selamat Natal, terima kasih juga kepada GBI Mawar Saron di Kelapa Gading, luar biasa. Semoga di Natal ini menjadi perayaan yang luar biasa, penuh padat dan memberkati banyak orang. Thank you Pak. Terima kasih Om. Di musim Natal ini yang penuh sukacita, damai sejahtera, kita semua dalam keadaan sedang persiapkan diri untuk Natal. Tetapi tidak semua orang yang beruntung seperti Anda dan saya. Ya, ini kisah, kita akan menyaksikan kisah seorang Monica yang hidupnya dilanda dengan penyakit langka, dan apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sangat menarik. Mari kita saksikan kisahnya berikut ini. Monica Horeski menderita sebuah penyakit langka yang menyerang hidupnya secara tiba-tiba. Ketika mengetahui bahwa ia menderita penyakit itu, seketika dunianya terasa suram. Saya merasa kok tiba-tiba tangan saya menjadi kaku, tangan saya kok jadi tiba-tiba nggak bisa nulis. Namun saya memilih, ya sudah paling ini cuma kecapean biasa aja gitu. Setelah berjalannya waktu, kok ini semakin parah, semakin memburuk, kok saya juga makin sering jatuh. Saya ngerasa, dan ini saya kenapa sih gitu. Saya mengajak orang tua saya untuk pergi, yaudah kita cek ke dokter aja lah. Kira ditemukanlah bahwa saya memiliki sindrom Dandy Walker syndrome. Penyakit yang dideritanya juga membuatnya merasa kecewa, sedih, serta merasa sendiri. Saya kehilangan masa muda gitu. Itu deh saya mulai kehilangan kepercayaan diri saya. Saya mulai insecure. Terus hampir tiap malam juga saya nangis. Pil tidur dan minum-minuman keras menjadi pelarian Monica di tengah situasi yang ia hadapi. Bahkan pada satu titik, Monica berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Keinginannya untuk mengakhiri hidup. Karena ya saya sudah nggak punya semangat hidup. Saya udah mikir, wah nggak ada lagi nih ya sayang sama saya, peduli sama saya gitu. Yaudahlah, saya pergi dari dunia ini juga nggak ada yang tahu gitu. Di tengah kesulitan yang dihadapi Monica, sang mama tentunya bersedih. Namun, ia percaya bahwa dasar-dasar iman yang sudah ia tanamkan dalam diri Monica sejak kecil membantunya untuk melewati situasi itu. Waktu itu kita sama-sama bersedih ya Pak, sama-sama bersedih. Cuma saya bersyukur kalau anak ini mempunyai iman lah. Pada satu titik, penyakit yang dialami Monica mempengaruhi hubungannya dengan sang mama. Perhatian yang diberikan oleh sang mama dirasakannya terlalu berlebihan. Dia merasa tidak nyaman dengan kekurangan dia, saya perhatikan. Misalnya terlebih, misalnya kan kita tahulah jalan dia kan mencong sana, mencong sini, entar nabrak sana, nabrak sini, terus terlebih lagi dia jatuh. Saya marah ya ke orang tua saya karena saya terlalu diperhatikan gitu, kayak seperti saya saya merasa seperti saya terlalu dikekang gitu. Kayak misalnya saya mau pergi jalan sama teman saya gitu, namun ya tapi kamu begini-begini loh, kamu begini-begini, kamu nanti jatuh gini-gini repotin orang gitu. Selama ini saya menunjukkan kasih saya gitu kepada dia, walaupun dia kadang marah, tapi dari situ saya sabar bahwa ya walaupun banyak hal ya yang maksudnya tidak nyaman, kita bentrok, kita apa gitu loh. Ya dari situ saya menunjukkan kasih saya aja. Karena saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya gitu kan. Nah, kasih itu yang saya kembalikan. Suatu hari, Monica menemukan khotbah di media sosial yang mengubahkan hidupnya. Lagi scrolling YouTube gitu, saya menemukan suatu khotbah dan dia bercerita tentang bahwa kita tuh harus menerima diri gitu, apa adanya gitu, apapun kondisinya, karena Tuhan tuh mencintai kita nggak usah terlalu peduli dengan apa kata orang gitu. Jadi saya pada malam itu saya berdoa, saya mohon ampun, saya pastinya menangis karena ini kenapa saya
melakukan hal-hal buruk gitu. Dan saya mohon ampun sama Tuhan. Terus saya berkomitmen dalam diri saya harus melihat hidup dari sisi yang berbeda, harus lebih bersyukur lagi. Karena masih banyak orang yang tidak seberuntung saya. Momen yang mengubahkan hidupnya itu juga memulihkan hubungannya dengan sang mama. Ia sadar bahwa kasih yang ditunjukkan oleh mamanya adalah kasih yang tulus dan tanpa pamrih, sebagaimana kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Di momen itu, pemulihan hubungan orang tua dan anak pun terjadi. Saat ini Monica sudah berdamai dengan dirinya, dan ia percaya bahwa di balik apa yang ia alami, ada rencana Tuhan yang besar yang sedang dikerjakan dalam diri Monica. Terima kasih Mami atas segala semua hal yang sudah Mami lakukan dalam hidup saya. Gitu. Terima kasih. Aku sangat tersentuh, Pak. Waktu saya lihat mama dan anak berpelukan, dan dia bilang, terima kasih mama. Kayak hati saya tuh kayak berkeping-keping ya Pak. Karena saya merasakan bagaimana dia sebagai seorang anak, dia tahu dia punya kekurangan, dia tahu bahwa dia tidak bisa sendiri kalau mamanya tidak dukung dia, ya. Dan dia juga punya iman yang besar ya. Sampai dia tidak melihat masalah itu sebagai sesuatu yang mungkin bikin dia kayak minder. Bahkan dia bilang sama mamanya, kok aku kayaknya gak bisa dilepas aja, aku pengen bisa sendiri gitu. Dan saya nggak tahu video ini kayak begitu menyentuh hati saya Pak. Dan statement mamanya, dia bilang, saya mau mengasihi anak saya seperti Tuhan mengasihi. So I feel like that's the love of God. Saya merasa bahwa ada banyak sekali orang yang merasa aku nggak berguna, merasa bahwa aku tidak dicintai, tetapi kasih Kristus kekal selama-lamanya. Dan hari ini, mari kita semua angkat hati kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus. Ada beberapa orang Tuhan yang melihat tayangan ini dan mereka dalam keadaan sangat terpuruk. Ada di titik nadir yang terendah dan merasa ditinggalkan. Merasa hidupnya cacat. Merasa seolah-olah segala sesuatu itu yang dia kerjakan selalu gagal. Tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang mereka sebagai orang-orang yang gagal. Engkau Tuhan yang berkata dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancanganmu adalah damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari ini terima kasih Yesus. Terima kebaikannya. Terima penerimaan Tuhan yang tidak memandang kita sebagai orang yang berdosa. Bahkan kitab Mazmur 103 berkata, dia tidak pernah menuntut. Dia tidak dendam. Bahkan sejauh langit daripada timur dibuangnya dosa kita. Dan dia menerima kita apa adanya. Siapa yang percaya dan menerima diangkat menjadi anaknya. Mari terima dia. Dan kita akan mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu penuhi rumah, ruangan, mobil, tempat, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, dimanapun setiap penonton, pemirsa berada. Hadirat-Mu, kasih Bapa turun atas kami, membawa hati kami berbalik kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Kami itu selama ini menggerutu, mengeluh, mengadu. Kami selama ini mengasihani diri kami sendiri. Selama ini kami menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tetapi Engkau memanggil kami kembali kepada Engkau. Kami buang tipu muslihat dan tiruan. Kami kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kasih-Mu, ya, kasih-Mu penuhi hati kami. Wow. Dan darah anak domba Allah menguduskan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya percaya banyak di antara Anda yang mengalami terobosan setelah didoakan tadi ya. Dan kami rindu mendengarkan kesaksian Anda melalui nomor yang tertera di layar. Dan jika Anda masih ingin untuk terus dilayani secara personal, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dan Anda akan dilayani oleh banyak konselor kami yang terus siap untuk melayani selama 24 jam, 7 hari seminggu, tidak pernah berhenti. Nomornya disimpan karena itulah sesuatu yang sangat berharga. Betul. Setiap saat Anda masukin di dalam contact list ya. Setiap saat Anda bisa hubungi jam berapapun ya dan sepanjang tahun. Tidak pernah tutup sahabat 24 ya. Ya, Counseling Center CBN. Kami sangat senang ya. Kesukaan kami adalah melayani orang yang mencari Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Dan di Sahabat 24 ya, di Counseling Center CBN, tim kami dilatih untuk itu. Ya, terpanggil untuk melayani setiap orang. Praise God. Tahukah Anda, CBN Indonesia memiliki ministry center di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada ribuan gereja yang kami layani melalui ministry center ini. Sebelumnya, kita akan saksikan sebuah kesaksian dari NTT tentang seorang anak bernama Almer. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ada seorang anak bernama Almer. Dia adalah seorang yang pendiam dan cenderung sensitif. Sudah 1 tahun, Almer tidak pernah mau datang ke sekolah minggu karena merasa risih dengan teman-teman yang dia tidak sukai. Ciri-ciri aku yang gak suka itu yang jahat sama yang suka berantem dan juga palak. Mereka yang jahat duluan, terus mereka yang malah mukul-mukul, itu ya saya gak suka. Ada temennya yang mungkin berapa orang yang jahil, iseng, sering. Jadi rasanya kan tidak nyaman buat dia. Itu ciri-ciri saya gak pernah ke sekolah minggu. Hingga suatu ketika dia diajak oleh Kayeni, guru sekolah minggu di GPDI Bukit Hermon untuk mengikuti sekolah minggu Superbook lagi. Di situ hati Almer tersentuh oleh kisah Alkitab yang ada di Superbook. Saat itu saya kan seneng banget nonton Superbook untuk mencari tahu tentang Tuhan Yesus sama muridnya. Kan saya tuh tertarik kepada Tuhan Yesus. Dia yang tunjukkan, ini loh Ma ada begini-begini. Oh iya, nah, dia yang istilahnya kayak ada gambaran kan. Oh ya Tuhan Yesus tuh kayak gini. Nah zaman dulu tuh kayak begini, itu dia ada gambaran. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Almer mulai membuka diri dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah minggu Superbook. Orang tuanya pun mulai merasakan adanya perubahan itu. Ya, saya bangga, senang. Dia dalam keadaan lahir dari keluarga broken home. Saya besarkan dia sendiri. Saya hanya bilang saya andalkan Tuhan. Jadi sekarang hari Minggu pokoknya saya udah bangunkan dia. Ayo sekolah Minggu, udah bangun. Padahal kalau dulu itu saya bilang sekolah minggu dia mati-matian gak mau. Sama sekali gak mau. Saya kan mulai mengerti tentang Alkitab yang kayak gimana. Menuruti perintah dari Tuhan sama orang tua dan gak boleh nakal. Dia bercerita sendiri ke saya bagaimana dia mendoakan temannya yang selama ini suka meminta-minta uang ke dia yang sebenarnya hatinya itu sangat benci dengan orang ini. Dia justru mendoakannya.
Kini, Almer senang mengikuti kegiatan sekolah minggu Superbook dan mengenal sosok Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, Tuhan Yesus itu baik dan juga Maha Pengasih. Harapan saya ke depannya Al bisa semakin bertumbuh takut Tuhan, mengasihi sesamanya, dan dia bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Wow, that's so cool. Tersentuh ya anak kecil. Iya, si Almer ini Begitunya. di Indonesia ada berapa puluh ribu anak seperti Almer, gitu ya. Betul. Dan Superbook itu sesuatu hal ya, itu kehormatan yang CBN punya untuk persembahkan sekolah minggu ini kepada ribuan gereja di seluruh Indonesia. Banyak orang nggak tahu nih bahwa ada lebih dari 5.000 gereja Sabang Merauke yang menggunakan kurikulum sekolah minggu Superbook yang sekarang itu 5 tahun bahannya. Itu tanpa ada gereja yang bayar. Karena CBN tidak percaya memiliki hubungan yang berdasarkan transaksi dengan gereja. Jadi kami jadi kayak salesman, ya, menjual sekolah minggu. Sementara waktunya begitu singkat, ya kita sedang masuk era sosial media, era kecerdasan buatan, segala sesuatu bergulir begitu cepat, lalu kita jualan. Jadi Tuhan taruh di hati kita, kita share, kita bagi, ya, kita justru memperlengkapi, memberkati, kita melayani gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk bisa melayani generasi anak mereka melalui Superbook. Dan di NTT banyak banget gitu loh yang gereja yang bermitra dengan kita. Dan untuk itu ada Pak Wem, dia adalah Kepala Ministry Center CBN di NTT di Kupang. Selamat Natal, Pak Mark dan Ibu Maria. Selamat Natal, Pak Wem. Apa kabar? Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Pak, terima kasih waktunya share dengan kita. Ya, jadi mau tanya nih Pak, bisa ceritakan sedikit aja apa yang sedang terjadi? Tadi kita lihat kesaksian Superbook yang begitu menyentuh sekali ya si tadi siapa namanya? Almer ya. Begitu menyentuh sekali ya anak ini. Apa yang sedang terjadi di NTT melalui pelayanan CBN? Terima kasih Pak Mark dan Ibu Maria. Jadi di NTT kita punya pusat pelayanan, kita sebut CBN Ministry Center sejak 2023 ini. Dan kita melayani hampir 700 gereja. Jadi ada 645 gereja yang bermitra dengan Superbook. Dan ada 38 PAUD yang bermitra dengan Super 5. Dan ini tersebar di 5 pulau utama, di 11 kabupaten. Dan kita punya 2 mitra utama, yaitu Sinode, Gereja Masehi Injili di Timor, dan Gereja Kristen Sumba di Pulau Sumba. Kedua gereja ini totalnya 420 gereja dari hampir 700 yang kita layani di Nusa Tenggara Timur, Pak Mark. Pak Wem, itu tadi dengan Super 5, ini PAUD-nya CBN, PAUD yang diciptakan oleh CBN, sehingga setiap gereja bisa membuka PAUD di komunitasnya. Nah, apakah ini sudah berhasil di NTT dan seperti apa, Pak? Iya betul Pak Mark, jadi dari 645 gereja Superbook, mereka ternyata juga punya PAUD, ada sekitar 44 gereja, dan ditambah dari 38 lembaga lain, jadi ada sekitar 82 PAUD yang kurikulumnya didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Jadi kurikulumnya itu kontennya kita sudah siapkan, kurikulum pembelajarannya kita sudah siapkan, guru-guru tinggal download, lalu begitu pula dengan penilaiannya. Jadi sudah tersedia semuanya kita punya learning management system yang terintegrasi secara online dan orang tua sudah bisa mengaksesnya. Jadi sangat-sangat membantu para PAUD yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pak Mark. Dan ini konsentrasinya ini di Pulau Timor dan juga di Pulau Sumba.
di 2 sinode mitra kita di NTT, Pak Mark dan Ibu. Which is di Pulau Sumba adalah Betul. Gereja Kristen Sumba dengan hampir 200 jemaat ya di seluruh pulau tersebut. Bukan begitu Pak Wim? Betul, 200 lebih, betul Bapak. Nah ini pelayanan di 700-an gereja dari berbagai sinode yang kami layani itu kira-kira ada berapa banyak anak yang kita layani setiap minggu melalui semua program yang ada Pak? Wah ini kalau kita hitung saja per anak itu sekitar 30, berarti lebih dari 2.000 kita layani. Dan ada beberapa gereja itu yang lumayan besar, jadi mereka dari satu gereja itu memiliki beberapa pos dan itu mereka semua memakai kurikulum kita. Jadi saya bisa pastikan 2.000 sampai 3.000 anak dilayani di kurikulum. Nah, aku mau dengar matematika. Matematikanya aku mau ya. dengar matematikanya Pak Wim. Jadi bagaimana bisa dapat angka 2.000? Iya. Berapa kali berapa ini? 30 anak per lokasi? 30 anak kali. Kita tadi kan sekitar hampir 700 Pak Mark. Iya. Jadi 700 kali 700. 700 kali 30, 21.000 Pak. My goodness. Wah. Iyalah. Iya kan. Ini dari itu ini, baru NTT aja. Makanya ini realita bahwa luar biasa. Even, kita punya head Ministry Center CBN lagi berpikir. Tapi realitanya adalah melalui gereja lokal terjadi pelipat gandaan. Yes, ya, amin. Dan ini menjadi hal yang luar biasa. Berarti puluhan ribu anak yang kita bisa layani pemuridan melalui sekolah minggu Superbook. Yeah. Tetapi melalui PAUD yang setiap hari itu ada, ya saya nggak tahu ya kalau 30 atau 80 lokasi yang pakai 80. Ya, pakai Super 5 itu sudah juga jumlah 1.000 ya, 1.600 kalau rata-rata 20 orang, Pak Mark. You know, that's incredible. Dan 80 lokasi coba kita kunjungi satu-satu. Berapa itu tahun? Satu tahun nggak cukup ya untuk kita kunjungi semua, right? Terima kasih Pak Wim, jangan kemana-mana. Terima kasih. Kita ini masih mau ngobrol sama Bapak, tapi sebelumnya kami mau mengajak Anda, ya mungkin Anda menyaksikan ini, Anda ikut terkagum-kagum gimana ya 21.000 anak, ya kita bisa dengan matematika yang benar. Ya, kalkulatornya Pak Wim itu sedikit korsletnya tadi. Dia itu saking semangatnya Pak mau bercerita ya. Tetapi bagaimana Anda bisa ikut di dalam melakukan pelayanan besar ini adalah menjadi mitra CBN. Cara menjadi mitra CBN segampang Anda tembak QR code yang ada di layar sekarang. Itu akan membawa Anda kepada halaman. Daftarlah menjadi mitra bulanan. Sehingga setiap bulan Anda menyumbang. Mungkin Anda bisa menyumbang banyak. Mungkin bisa Anda menyumbang yang terbatas. Tetapi benih yang ada di tangan, kita tabur di ladang yang subur. Kami percaya CBN adalah ladang yang subur. Dan bersama kita bisa lakukan jauh lebih banyak. Target kami di NTT adalah luar biasa. Jadi ini baru satu permulaan. Dan kami ingin berada di seluruh NTT dan benar-benar menjadi pelayanan yang secara produktif, memperlengkapi gereja lokal sehingga gereja lokal menjadi tangan dan kaki Kristus di setiap komunitas. Betul sekali, dimanapun kami melayani. Jadi mitra CBN hari ini juga Anda bisa turun juga ke kolom deskripsi, klik di linknya dan Anda bisa dapatkan halaman mitra CBN. Isi penuh, taruhlah jumlah donasi Anda setiap bulan dan kami welcome Anda sebagai mitra CBN. Iya, betul sekali Pak. Dan berbicara tentang Natal, tidak bisa dilepaskan dari sosok Santa Claus. Tapi tahukah
jika karakter Santa Claus yang kita kenal ternyata terinspirasi dari sosok seorang uskup yang bernama Santo Nicholas. Ya. Saya ajak Anda menyaksikan liputan Jerusalem Deadline berikut ini. Natal identik dengan menyediakan kue untuk Santa, wortel untuk rusa kutubnya, hadiah di bawah pohon Natal, dan kaos kaki berisi hadiah. Bagi kebanyakan orang Amerika, inilah Santa Claus. Tetapi, sejarah dan tradisi tentang orang tua yang periang itu berasal dari sekitar 1500 tahun lalu. Hal itu membawa kita kepada gereja Santo Nicholas di Myra, Turki. Nicholas lahir di sini sekitar tahun 280 Masehi. Ketika ia dewasa, ia jadi pribadi yang mengejar Tuhan. Ketika orang tuanya meninggal karena wabah, Nicholas mendapatkan harta warisan yang banyak. Alih-alih menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, dan membantu membayar hutang mereka yang terlilit hutang. Salah satu kebaikannya memberi kita tradisi menggantung kaos kaki di hari Natal. Legenda mengatakan bahwa ada seorang ayah yang terpaksa akan menikahkan anaknya untuk membayar hutang. Mengetahui pria ini tidak bisa bayar hutang, Nicholas diam-diam masuk ke rumahnya waktu semua orang tertidur dan meninggalkan 3 kantung emas. Salah satunya jatuh ke dalam kaos kaki yang digantung di perapian. Nicholas begitu murah hati dengan hartanya. Dia hidup seperti orang miskin dan bahkan tidak memiliki tempat untuk tidur selain rumah Tuhan. Melihat bagaimana ia berkorban bagi orang lain, gereja memilih Nicholas menjadi uskup untuk wilayah itu. Tapi masa itu bukanlah masa yang mudah bagi gereja. Salah satu periode terburuk persekusi bagi umat Kristen terjadi pada masa Kaisar Diocletian. Hal ini membuat Nicholas dipenjara bertahun-tahun dan sering kali disiksa. Masa ini juga saat Konstantin berperang untuk menaklukkan daerah tersebut dan juga tentang penglihatannya yang terkenal tentang tanda di Kairo. Dengan tanda ini, kamu akan menaklukkannya. Kemudian saat Konstantin menang, persekusi pada orang Kristen berakhir dan Nicholas dibebaskan. Setelah dibebaskan, Nicholas kembali menjabat dan kemudian dianggap salah satu pemimpin Kristen tertinggi di kerajaan. Dia adalah salah satu dari 300 lebih uskup di Konsili Nikea yang menghasilkan pengakuan iman Nikea yang membantu menyatukan gereja. Sebagai salah satu pengikut Kristus yang berani bicara, Nicholas terus menerima ancaman kematian hingga akhir hidupnya. Namun, imannya tidak pernah tergoyahkan. Tempat ini adalah gereja di mana Nicholas pernah berkhotbah. Sekarang, hidupnya, pelayanannya, kematiannya, semua dibungkus dalam gereja ini. Dia meninggal pada 6 Desember 343, dan kuburan di mana sarkofagusnya disimpan berada di pojok gereja ini. Selama berabad-abad, banyak tradisi dikaitkan dengan Santo Nicholas. Tetapi tindakan memberi hadiah pada peringatan kematiannya di awal Desember itulah yang paling populer. Pada zaman Nicholas, orang percaya bahwa malaikat menuliskan nama dalam kitab kehidupan. Kisah itu kini menjadi peri yang mencatat tentang anak-anak yang nakal dan baik. Di seluruh dunia ada banyak gambaran berbeda tentang Bapa Natal. Dari Père Noël di Prancis hingga pemberi hadiah di Jerman, Santa Claus yang mengendarai keledai. Negara-negara seperti Norwegia dan Swedia yang tidak memiliki banyak kuda atau keledai membuat Nicholas berkeliling dengan menunggang rusa. Dan 8 rusa kecil yang pernah kita dengar itu adalah ciptaan Clement Moore dalam puisinya tahun 1823. A Visit from Saint Nick atau Twas the Night Before Christmas. Dan seperti keyakinan kita bahwa Yesus dan para orang suci akan kembali ke bumi dari kota kudus yaitu Yerusalem baru, hal itu menjadi rumah dan bengkel Santo Nicholas yang berada di kutub utara. Begitu banyak tradisi Natal kita berasal dari Alkitab bersama dengan Santo Kudus ini. Tetapi apa yang kita pelajari dari Santo Nicholas? Salah satunya, kita harus ingat bahwa sesulit apapun kehidupan ini, yang utama kita harus tetap fokus pada Tuhan. Seperti yang Nicholas lakukan. Tentu saja, pelajaran yang sangat jelas dari hidupnya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Cara hidup Nicholas inilah yang mengacu kepada teladan yang diajarkan Yesus Kristus. Wow. Jadi itu dia. Jadi ini kembali lagi kita lihat bagaimana kita menyelaraskan ya firman Tuhan dengan tradisi-tradisi Natal dan kita memaknai itu dengan kacamata kerajaan Allah. Ya dengan kebenaran. Jangan kita tersedot ke dalam tipu muslihat di dalam tiruan-tiruan yang akhirnya dikomersialisasikan untuk kejar laba. Tetapi kita benar-benar kita hargai dan memaknai
kembali lagi kepada yang asli. Betul ya, apa sekali. Sih Natal itu betul sendiri. sekali. Begitu kan? Ya. Nah, masih ada Pak Wim bersama masih dengan kita. Ada ya, kita ternyata. mau tutup dengan ngobrol. Pak Wim, pertanyaan terakhir. Ya, apa? Kira-kira ya tradisi Natal di NTT kan ada Pak Wim, ada juga Ibu Maria. Ya, dua-duanya ya yang dari NTT. Ya sebenarnya Pak Wim ini adalah orang Toraja yang terdampar di di NTT. Tetapi kita mau tanya tradisi Natal yang ada di NTT bagaimana? Iya, ini saya salah satu ATM, Pak Mark, anak Timur modifikasi ini. Oke, tadi ya ada palsu, ada asli ya. Ini modifikasi. Bukan palsu. Bukan juga yang asli. Ini di style ini. Jadi ada sesuatu yang menarik di NTT ini. Ya biasalah kita dalam keluarga besar, biasanya kita ada selisih pendapat, kadang-kadang ya berujung pada pertikaian, dan biasanya momen Natal itu adalah momen rekonsiliasi. Jadi keluarga-keluarga itu biasa berkumpul di orang tua. Kalau orang tua tidak ada, berarti kakak yang paling tua. Dan di situ akhirnya kita ketemu dan saling cium hidung ya. Orang Kupang bilang cium hidung. Kita cium hidung dan di situ bisa ada pemulihan. Jadi sebelum kita masuk hari Natal, kita sudah berdoa bersama malam hari, sudah ada saling memaafkan, saling mengampuni dalam memasuki masa Natal yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus, Pak Mark dan Bu Maria. Ya, betul Pak, apa yang dikatakan Pak, karena saya mengalami. Ya, jadi apakah tradisi itu juga di keluarga kami pun kami lakukan. Jadi dari anak masih kecil-kecil, suami saya kan dari NTT juga, jadi ya kental lah ya budaya ini. Jadi kami lakukan itu setiap Natal, kami saling minta maaf. Seperti kami memulai lagi yang baru. Dengan kasih Kristus itu, maka membuat kami akan menjadi keluarga yang lebih lagi untuk saling mengasihi. Dan ini penting ya, tradisi diturunkan kepada anak kita. Iya. Dan anak kita menghargai dan memaknai segala sesuatu sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan melalui musim Natal ini. Wim, selamat Hari Natal. Saya dengar ada Superbook Natal, Superbook ada di berapa lokasi di timur? Kita ada yang kita laksanakan sekitar 370 gereja yang melaksanakan Super Christmas, dan ada satu Super Christmas gabungan. Ini daerah yang baru kita buka di Pulau Timur, di Timur Tengah Utara, di Kota Kefa Menanu. Itu lebih dari 1.300 anak menghadiri, Pak Mark, dalam acara Super Christmas gabungan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda belum menjadi mitra CBN, mitra lagi ya Pak ya? Pastikan menjadi mitra CBN. Bantulah kita untuk kita kerjakan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal kepada Anda, selamat Natal juga kepada keluarga Anda. Pak Wim, selamat Natal. Terima kasih kepada Pastor Yohanes Nahwai yang tadi temenin kita. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa. Selamat Natal semua.